Selama berbulan-bulan, Israel hanya fokus pada kesepakatan sementara dengan Hamas yang bertujuan membebaskan sandera dan jeda perang. Tapi situasi di Gaza makin memburuk. Tekanan dari dalam negeri kian menguat, dunia internasional juga terus mengecam Israel. Di lain sisi, Hamas tetap bersikap keras dengan menolak tuntutan Israel dan tak mau menyerah. Dengan posisi kedua pihak yang masih jauh, harapan damai makin sulit tercapai. Di tengah kebuntuan ini, Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, tampak mulai menggeser taktik mereka. Simak selengkapnya dalam video berikut. Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah Israel hanya fokus pada kesepakatan dua tahap berupa gencatan senjata selama 60 hari dan pembebasan sejumlah sandera. Pembahasan soal akhir perang sengaja ditunda untuk dibicarakan nanti. Namun sekarang setelah negosiasi menemui jalan buntu, pejabat Amerika dan Israel mulai mengubah strategi mereka. Mereka memberi sinyal ingin mendorong kesepakatan yang komprehensif. Hal ini tampak saat utusan AS Steve Witkoff dalam perundingan dengan Hamas menyinggung perlunya kesepakatan komprehensif daripada kesepakatan parsial. Dalam kunjungannya di Timur Tengah pada Sabtu 2 Agustus 2025, Witkoff menyampaikan Presiden AS Donald Trump ingin semua sandera yang masih hidup dibebaskan sekaligus. Menurut rekaman sebagian pertemuan yang dipublikasikan oleh media Israel Ynet, Witkoff menyebut kesepakatan secara bertahap tidak lagi relevan dan harus diganti dengan pendekatan yang lebih tegas. Witkoff menyebut mereka sudah memiliki rencana untuk menjalankan strategi itu meskipun tidak menyebutkan rinciannya. Sementara itu, media Israel melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Trump sedang menyusun proposal baru. Proposal ini akan memberikan ultimatum kepada Hamas. Isi dari ultimatum itu adalah Hamas harus membebaskan semua sandera yang tersisa dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dan setuju dengan syarat-syarat untuk mengakhiri perang termasuk pelucutan senjata Hamas. Jika ditolak, militer Israel akan melanjutkan operasi militernya di Gaza. Laporan ini telah dikonfirmasi pada Minggu 3 Agustus 2025 oleh seseorang yang mengetahui rencana tersebut, sementara Gedung Putih belum memberikan komentar. Para analis menilai pendekatan baru ini pun tetap akan menghadapi banyak tantangan karena posisi Hamas dan Israel masih bertolak belakang. Pejabat Hamas Mahmud Mardawi mengatakan kelompoknya belum menerima proposal resmi dari Israel tentang kesepakatan menyeluruh lewat para mediator Arab. Menurutnya, meski Hamas secara prinsip mendukung kesepakatan komprehensif, mereka tidak akan setuju untuk melucuti senjata, padahal itu adalah syarat utama dari Israel. Mardawi menjelaskan, sejak awal Hamas menginginkan 3 hal, yaitu perang dihentikan, para tahanan dibebaskan, dan ada pengaturan darurat di Gaza. Semua itu harus terangkum dalam satu kesepakatan yang jelas dan menyeluruh. Selama negosiasi pun Hamas konsisten menolak syarat-syarat dari Israel untuk mengakhiri perang. Pada Sabtu 2 Agustus 2025, Hamas menyatakan mereka tidak akan menyerahkan senjata kecuali jika negara Palestina resmi dibentuk, meskipun negara-negara Arab mendesak agar mereka mau melucuti senjata. Sementara Israel jelas tetap menolak ide pembentukan negara Palestina. Perubahan pendekatan ini terjadi saat pemerintah Israel menghadapi tekanan yang makin besar dari dalam negeri. Mereka didesak untuk segera membebaskan sandera yang masih ditahan di Gaza. Israel percaya sekitar 20 sandera masih hidup dan 30 lainnya sudah meninggal, namun jenazah mereka masih berada di wilayah Gaza. Banyak warga Israel mendukung adanya kesepakatan menyeluruh untuk memulangkan semua sandera dan menghentikan perang. Meski begitu, banyak juga yang ragu bahwa kesepakatan itu bisa dicapai, terutama karena syarat-syarat dari pemerintah Israel yang sangat keras. Keraguan lain muncul karena Hamas belum tentu akan menyerahkan semua sandera. Sandera-sandera itu dinilai menjadi satu-satunya kartu kuat yang masih dimiliki Hamas untuk menghadapi Israel. Para analis menilai posisi keras dari kedua belah pihak dalam upaya untuk mencapai kesepakatan menyeluruh mungkin tak membawa hasil apapun. Peneliti dari Washington Institute for Near East Policy di Israel, Ehud Yari, mengatakan Hamas pada dasarnya sedang menyampaikan pesan jika ingin 20 sandera yang masih hidup dibebaskan, maka Israel harus memberikan mereka kemenangan penuh.
Menurut Yari, tuntutan Hamas terlalu jauh dari apa yang bisa diterima oleh Netanyahu. Netanyahu juga tetap perlu meyakinkan rakyat Israel dan para pendukungnya bahwa dia sudah melakukan segalanya, terutama kepada keluarga para sandera. Di lain sisi, pemerintah Israel juga menghadapi kritik dari dunia internasional karena krisis kelaparan yang semakin meluas di Gaza. Krisis ini terjadi setelah Israel memperketat pembatasan masuknya bantuan selama beberapa bulan terakhir. Meskipun dalam beberapa hari terakhir Israel telah membuka lebih banyak akses bantuan ke Gaza, operasi militer mereka tetap dilanjutkan. Strategi baru Israel dan AS menunjukkan pergeseran dari upaya sebelumnya yang bersifat bertahap menjadi dorongan untuk mencapai kesepakatan menyeluruh. Fokus utamanya adalah pembebasan semua sandera, diakhirinya perang, lengkap dengan pelucutan senjata Hamas. Namun dengan tetap kerasnya sikap Hamas dan penolakan Israel terhadap syarat-syarat utama lawannya, jalan menuju kesepakatan tetap terjal dan penuh tantangan. Apakah taktik baru ini mampu membuka jalan menuju akhir perang? Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.